Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang al-musyarakah. Yang pertama adalah pengertian al-musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Sedangkan secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung dengan proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya, dan apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Materi yang kedua adalah landasan hukum al-musyarakah. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, akar kata istilah musyarakah dalam Al-Quran yaitu syirkah sebanyak 170 kali. Walaupun tidak satupun ayat yang menggunakan istilah musyarakah, seperti dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Dalam firman Allah, surat An-Nisa, yang artinya yaitu, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu. Kemudian firman Allah surat As-Sad ayat 24, yang artinya yaitu, dia, Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia menuntut ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan berdoa. Dalam surah An-Nisa ayat 12, pengertian syarku adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Asy-Syab ayat 24, lafal al-kulata diartikan syurka, yakni orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Landasan hukum al-musyarakah selanjutnya berasal dari hadis. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Innallaha ta'ala yaqula, ana salisun syarikaini ma lama yakun ahaduhuma sahibu. Faiza khana ahaduhuma sahibuhu kharajatu min bainihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Kemudian hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf yang bunyinya yaitu as-sulhu jaizu baina muslimina illa sulhan haram halalan aw ahalla haram wa muslimuna ala syurtihi illa syarton harrama halalan aw ahalla haram. Artinya yaitu, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Baiklah, kita masuk dengan materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat dan rukun dari musyarakah. Musyarakah sendiri mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama, tidak adanya bentuk khusus kontrak, artinya berakad dianggap sah jika diucapkan dengan secara verbal atau tertulis. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Selanjutnya, rukun dari musyarakah. Musyarakah sendiri memiliki beberapa rukun, antara lain, yang pertama adalah ijab dan qabul, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga adalah objek akad atau mahar, yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari al-musyarakah. Secara garis besar, al-musyarakah terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contohnya, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Syirkah ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-jabar, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Kemudian syirkah ikhtiariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud, adalah dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan resiko. Syirkah ini terbagi dalam 5 jenis, yaitu yang pertama syirkah mufawwadah, yang kedua syirkah inan, yang ketiga syirkah al-amal, keempat syirkah al-wujub, dan yang terakhir syirkah mudarabah. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi musyarakah dalam fikih dan dalam perbankan Islam dalam fikih. Konsep musyarakah digunakan dalam arti yang lebih luas. Syarat aplikasi musyarakah dalam fikih ini adalah produk ijtihad pada fuqaha. Abdullah Said menyebut beberapa hal penting terkait dalam aplikasi musyarakah, yaitu yang pertama modal. Modal musyarakah harus ditentukan dengan jelas, real, dan bukan merupakan hutang. Porsi modal tidak harus dalam jumlah yang sama. Yang kedua, manajemen. Fikih memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola kerjasama sesuai kontrak musyarakah. Setiap partner dapat mengadakan bisnis dalam berbagai jalan yang mendukung terrealisasinya tujuan kontrak, yaitu untuk mencapai keuntungan atau profit, tetapi tidak menyimpang dari tujuan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga adalah jangka waktu. Masa berlaku kontrak musyarakah dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek, guna mencapai tujuan yang telah disepakati, dan dapat juga digunakan untuk proyek jangka panjang. Kontrak ini dapat diakhiri oleh setiap partner dengan memberitahu kepada partner lain dalam setiap waktu. Yang keempat, jaminan. Dari ketentuan ini, setiap partner tidak dapat meminta jaminan kepada partner yang lain. Menurut Sarakhsi, adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan atau garansi akan menjadikan kontrak tersebut batal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari musyarakah. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini. Di antaranya yaitu, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank. Akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.